Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode update. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-14 arc yang berjudul Kelip Masa Lalu. Oke, di sini membuka fase kedua ya, setelah fase pertamanya itu selesai, yang dimana menceritakan tentang konflik yang akan terjadi pada fase kedua dari awal sampai akhir nantinya menjelang akhir episode Ultimate Arc. Jadi di sini kita diperlihatkan tentang pertemuan Ishido dengan atasannya yang bernama, ya seperti dugaanku ya, hanya saja gue mengoreksi sedikit, yang dimana beliau tersebut ternyata bernama Pak Nibuya, yang sebelumnya gue nyebutnya Pak Nibutani ya. Jadi agak sedikit berbeda ya dari yang ku dapatkan di Google Translate. Di mana di sini dia bertemu tentang beberapa data berdasarkan dokumen rahasia yang dibuat oleh si Ishido. Di mana mengenai dokumen rahasia yang sangat rahasia itu yang bernama Onishi itu, yang ternyata merupakan salah satu energi yang cukup kuat yang dimana mereka cari selama ini. Dan di tempat Hoshimoto, tempat sumber kekuatan Oshi berada di hutan Kitsunegamori di timur kota Hoshimoto. Lalu pada saat itu juga di tim Skip mendapatkan laporan kasus baru mereka, yang dimana tepat seperti yang dibicarakan barusan oleh Pak Nibuya kepada Ishido mengenai energi yang cukup kuat itu. Lalu di sini diutus Yuma dan juga Ishido menuju ke lokasi tersebut. Dan Ishido juga terkesan ya mengenai Yuma yang sempat lama pada akhirnya bisa menghadapi sesuai apapun itu di masa lalunya. Namun tiba-tiba dalam penyelidikan mereka ada salah satu benda yang misterius menyerang mereka, hingga pada akhirnya dibawa oleh Arc ke suatu tempat untuk menyelamatkan diri dari benda tersebut. Ya seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa benda tersebut merupakan salah satu teman dari planet yang sama ya, seperti di Ultimate Arc itu yang merupakan kenalannya di planet yang sama ya, seperti makhluk hidup di planet yang sama gitulah. Agak ribet sih. Lalu di sini Arc pun apa ya, di saat Yuma menyadar diri di mana salah satu di bioskop ya. Di sini Yuma bertemu kembali dengan Arc di dunia cermin. Jadi mana si Arc menggunakan sedikit kekuatannya yang cukup apa ya, drastis untuk bisa membicarakan selengkapnya tentang konflik yang sebenarnya terjadi selama 16 tahun yang lalu, yang pada akhirnya semuanya diceritakan lewat dalam bioskop itu. Dan tidak disangka juga di balik percakapan antara si Arc dan juga Yuma, si Arc ternyata nama aslinya adalah Rution, yang dimana mereka berasal dari planet Rution, atau bisa dikatakan galaksi Rution. Karena kita tahu ya, di beberapa alam semesta ini masing-masing memiliki galaksi sendiri yang beragam macam itu. Salah satunya adalah Rution galaksi. Di sini menceritakan tentang keharmonisan, yang dimana merupakan tempat tinggalnya Rution alias Ultimate Arc, yang terjaga keharmonisan dalam kehidupannya hingga suatu insiden terjadi, yang dimana salah satu matahari mereka yang bernama Sonia itu mendadak membesar dan seolah-olah matahari tersebut ingin meledak dengan sendirinya, yang dimana di balik bencana yang mereka hadapi, yang dimana Sonia yang akan meledak, mereka pun pada akhirnya mencari beberapa solusi, yang dimana salah satu pemimpin mereka yang bernama
Zetsu yang menyarankan kepada mereka untuk memakai Zetsu Gate untuk bisa menyerap kekuatan yang overload itu, yang di sumber kekuatannya Sonya itu, untuk bisa mengurangi tekanan ataupun kekuatan agar Sonya alias matahari di tempat Lution Galaxy berada itu kembali stabil dengan menyebar beberapa kekuatan energi Sonya ke galaksi lainnya. Namun di balik perencanaan tersebut ternyata bumi juga terlibat akan penyebaran kekuatan Sonya yang sangat bahaya gitu. Jika dilepaskan maka bumi akan meledak, yang pada akhirnya utusan pun mengirimkan si Arc untuk bisa pergi ke bumi untuk menyegel aliran Sonya tersebut. Tetapi si Zetsu tidak tinggal diam saja, yang dimana dia mengirimkan salah satu monster yang bernama Monogelos, kalau dia tidak salah ya. Kalau misalnya salah, silakan kalian komen di bawah ini. Yang dimana monster itu mengejar Arc untuk mencegah dia menutup gerbang menuju ke bumi itu, agar bumi tidak terkena dampak ledakan energi Sonya yang cukup dahsyat. Ya, meskipun si Arc berhasil menyegel gerbang tersebut, tetapi disitulah suatu insiden terjadi, yang dimana sekitar 16 tahun lalu yang kita ketahui sekarang ini, yang dimana pada scan ini juga ditambah bahwa si Yuma diselamatkan oleh Arc yang hampir ditabrak oleh tanduknya si Monogelos itu, yang membuat Yuma hampir kehilangan nyawanya. Tetapi tidak dengan kedua orang tuanya, yang membuat ia menyesali sampai saat ini juga. Dan sejak kejadian itu juga si Arc jadi tidak tahu bagaimana cara untuk pulang ke galaksinya, karena gerbang Zetsu yang disegel oleh dirinya sendiri pun sudah disimpan di suatu tempat, yang pada akhirnya si Zetsu menemukan keberadaan mereka. Dan sebelumnya itu juga dia menganalisa ingatannya si Ishido, yang dimana dia juga mencari apa yang dicari oleh si Sweet. Oh ya, by the way, untuk alien-nya satu ini bernama Swiss ya. Tapi gak tahu kenapa di episode ini dipanggilnya Zeus gitulah ya. Pokoknya kita panggil Sweet aja berdasarkan majalah yang beredar. Yang dimana setelah menganalisa si Ishido pun dia bertemu dengan Arc di dalam layar tersebut untuk memberitahu secara paksa di mana segel yang dikurung oleh Arc itu berada. Dan pada akhirnya mereka berdua pun harus pergi dari situ untuk terhindar dari ancamannya Sweet. Tetapi tetap saja mereka tertangkap basah pada saat di luar ruangan itu. Di sini kita juga lihat ya tentang ingatan Arc yang dianalisa oleh Sweet mengenai segel yang disimpan oleh Arc untuk membuka gerbangnya kembali untuk bisa membawa energi tersebut ke bumi, yang bisa menimbulkan bumi itu akan hancur karena terkena energi yang sangat dahsyat itu. Ya, pada akhirnya si Sweet menemukan lokasi tersebut lalu membawa keluar di suatu tempat ya, yang kalau tidak salah di hutan Kitsunegamori. Nah, disitulah segelnya pada akhirnya terbuka. Hanya saja itu baru tepatnya saja, yang pada akhirnya dicegah oleh Yuma untuk bisa menyelamatkan Arc dari penculikannya si Sweet itu. Ya, pada akhirnya mereka harus berubah
menjadi Arc mau tidak mau, meskipun dengan energi yang cukup sedikit pada saat itu. Kemudian si Sweet memanggil The Dime ya, Zadime, untuk mengalahkan Arc agar tidak menghalangi rencana mereka lagi. Namun secara singkatnya, Arc pada akhirnya selamat dari pertarungan tersebut. Itu pun dibantu oleh Ishido. Ya meskipun cukup sengit dan kekuatannya setara, namun membuat monster The Dime itu harus mundur dari pertarungan tersebut agar mereka lebih serius lagi ke pertarungan berikutnya. Ya, itu yang membuat Arc cukup kesal ya, karena harus berhadapan musuh yang cukup sulit untuk dihadapkan, karena dalam konflik yang masih berlangsung selama 16 tahun itu. Dengan energi yang sudah habis, itu pun membuat si Ishido terkejut dengan identitas si Arc. Ini gue masih belum mengetahui ya, apakah si Ishido itu benar-benar mengetahui si Yuma itu ada Arc atau bukan ya. Karena pada saat itu dia hanya menemukan Yuma di tempat itu. Lalu pemimpin Pak Nibuya mengirimkan video kepada Ishido mengenai reaksi segel yang pada akhirnya muncul berdasarkan dokumen rahasia yang mereka bikin selama ini. Dan benar saja, itu adalah benda yang mereka cari. Dan cerita pada episode 14 kali ini pun berakhir sampai di sini. Wah, ya disayangkan juga ya. Konflik yang cukup seru untuk ditonton, namun harus tunggu kelanjutannya mengenai konflik yang harus mereka selesaikan di episode berikutnya. Apalagi untuk episode berikutnya itu bakal debut Ultraman Arc Galaxy Armor. Wah, gue bener-bener penasaran nih apakah Arc Galaxy Armor. Apalagi dengan sedikit hambatan yang dimana si Yuma katanya tidak bisa berubah menjadi Arc, mungkin karena kekurangan energi, atau bisa jadi pengaruh dari serangan The Dime, atau bisa juga pengaruh dari menyerap kekuatan Ultraman Arc oleh si Sweet. Ya, kalau teman-teman semuanya, ini kemungkinan kenapa si Yuma itu masih bukan masih sih, tapi tidak bisa berubah menjadi Ultraman Arc pada saat itu. Silahkan kalian komen di bawah ini. Pokoknya yang dipastikan untuk episode berikutnya akan menantikan debut DLC Armor yang paling dinantikan oleh kita semuanya. Pokoknya kita akan bahas tentang episode berikutnya dengan debut Ultraman Arc Galaxy Armor. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih sudah tiba. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jepetket. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semuanya terputus-putus, mohon makan sebesar-besarnya, karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sampai itu hanya sempat cita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.